Melihat tambang-tambang tradisional, habis kami ngobrol, ya mereka hanya melihat bahwa ya ini pekerjaan saya yang dilihat orang kan gitu aja. Tapi tidak menjadi mengemas sebagai satu kesatuan yang utuh semacam wisata geologi atau apa. Jadi belum kurang, masih banyak yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. Ini ada tempat wisata Pak Oni. Kalau kita diberikan ruang untuk menjual kuliner dan sebagainya, saya pikir pendapatan masyarakat bertambah. Iya, emang ya. Jadi semakin banyak yang hadir di satu wilayah dan dia menghabiskan uangnya untuk ya berwisata, otomatis yang ketempatan itu kan mendapatkan lebih. Bagaimana kemajuan kekayaan Bojonegoro ini memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Itu penting sekali. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya sehat dan dalam keadaan baik. Tentunya senang sekali juga saya Karin Sem dapat berjumpa lagi dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebuah program yang dimana kita bisa membahas mengenai program-program yang ada di Jawa Timur dengan santai, tapi tentunya dengan manfaat yang nantinya kita bisa rasakan bersama. Begitu pemirsa. Nah pastinya dulur Jawa Timur di kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama dengan sosok yang luar biasa yang dimana kita akan membahas mengenai peran pariwisata Geopark Bojonegoro dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Saya bersama dengan anggota dari Komisi B DPRD Jawa Timur fraksi PDIP dan beliau dari Dapil Tuban Bojonegoro Dapil 12. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Odi Setiawan SE. Waalaikumsalam Mbak Sam. Terima kasih Bapak bisa kembali hadir di sini. Saya yakin di tengah kesibukannya masih menyempatkan ke sini luar biasa. Siap. Untuk kita sharing-sharing. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak Oni, kalau kapan lalu kita sempat berbicara mengenai Tuban yang dimana sebagai kota pesisir dan hasil perikanan dan juga lautnya. Nah kali ini kita akan ngobrol mengenai potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Yang mana di sini Kabupaten Bojonegoro ini dikenal sebagai kota minyak begitu ya Pak Oni ya. Karena di sini sangat luar biasa potensi minyaknya. Ya. Nah, kalau ngomongin potensi wisatanya sendiri di Kabupaten Bojonegoro seperti apa ya Pak ya? Ya, jadi secara umum memang ya pada umumnya lah ya tempat wisata sana kan kecenderungan wisata itu alam ya selama ini ya. Tapi Bojonegoro ini punya potensi sebagai kota minyak, maka berpotensi geopark gitu tadi. Dan sekarang kan sedang diusulkan menjadi pengakuan internasional ya sebagai kawasan geopark dunia dan sepertinya akan nyantol lah, akan masuk, akan ditetapkan. Jadi memang justru kelebihannya di sana saya melihat di Bojonegoro itu kawasannya itu, kawasan minyaknya itu. Tambang minyak tradisional kalau nggak salah ingat ini ada ya Pak ya yang juga menjadi potensi wisata khusus. Ya, di masih desa. Ada sampai sekarang begitu masih Pak? Masih ada di Desa Wonocolo kalau nggak salah. Desa Wonocolo ya betul. Kecamatannya Kedewan. Mereka sebut dengan Texas Bojonegoro. Texas Bojonegoro. Ya. Karena memang di situ sangat menarik sekali ya Pak ya tambang minyak tradisional. Ya, jadi sepengetahuan saya dari literasi yang saya baca itu memang itu ada sejak zaman Belanda. Ada zaman Belanda, kemudian sampai hari ini saya tempoh hari ke sana itu ya tambang-tambangnya itu masih tradisional. Jadi kemudian sama pemerintah setempat dijadikan kawasan wisata. Ini yang saya kira hanya ada di Bojonegoro. Itu masih aktif ya Pak sampai sekarang ya? Proses kayak pengambilan minyaknya apalagi minyak tradisional secara umum nggak seberapa hasilnya lah ya, tinggal. Cuman di situ kan memang peninggalan. Jadi sejak tahun berapa tuh zaman Belanda? Ya. 1800-an lah. Berarti mereka akan manggil ke dalam begitu Pak prosesnya? Kayak kita nimba air itu loh. Ada kerekan naik. Sedalam berapa meter itu Pak? Kalau itu jauh dalam sekali lah. Saya kurang tahu persis itu. Dan itu yang kenapa menjadi unik. Dia kan hanya ada di Bojonegoro. Setahu saya ya. Kalau yang di Jawa Timur, mungkin daerah minyak di Sumeneb ada, di mana ada.
Tapi yang punya karakter tambang tradisional tadi itu di Bojonegoro. Hasil minyaknya sama mereka digunakan sendiri begitu atau mungkin Enggak, tetap ditampung lah ya itu. Kalau untuk urusan minyak kan pasti ada tata kelolanya ya, dijual, ditampung ada BUMD juga sekarang di sana. Gitu. Berarti kalau secara profesional juga begitu ya Pak ya, pastinya ya. Cuman penambang cara ngambilnya tadi tradisional. Ini kalau misal warga mau ke sana bisa ya Pak ya? Sangat bisa. Berarti dikelola secara umum, maksudnya untuk wisata umum bisa begitu ya? Sangat bisa. Jadi di sana saya kurang tahu persis ya jumlah penambang minyak ya, yang tradisional tadi. Lah karena kawasan itu ada bagus gitu ya, ada konstruksi ya, pokoknya proses pengambilan minyak itu ada. Nah itu jadi wisata tersendiri gitu. Itu di sana di Bojonegoro. Nah kalau misal mau ke sana acara wisatanya gimana Pak? Sebetulnya berbicara tentang wisata, ikon wisata minyak lah, Geopark itu. Sebetulnya kan kalau kecenderungan kita ini hanya menikmati keindahan atau sesuatu yang baru kita lihat, ya memang kecenderungan umum gitu. Tetapi itu potensinya luar biasa, bisa jadikan wisata edukasi. Kemudian ngomongkan pariwisata kan ngomongkan ekosistem ya. Ya, betul. Kalau kita lihat prasarana jalannya sudah bagus, kemudian penerangan bagus, ya otomatis Pemdanya mensupport ke sana. Nah tinggal bagaimana mengoptimalkan itu punya dampak secara ekonomi pada masyarakat sekitarnya. Apakah ada kawasan kuliner? Saya lihat ada kawasan tempat bermain anak gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ini yang harus menurut saya ini luar biasa kalau dioptimalkan untuk wisata itu. Nah Pak, kalau bicara ini sangat optimal, bisa dioptimalkan untuk wisata begitu ya kan, berarti alam Bojonegoro ini sangat luar biasa ya. Karena pastinya hasil tambang minyaknya juga melimpah. Dan di Bojonegoro yang punya Geopark Nasional Bojonegoro yang merupakan hamparan wilayah cagar alam geologi. Yang mana sepanjang wilayah Kabupaten Bojonegoro ini terdiri atas unsur warisan geologi, kemudian juga warisan budaya dan juga ada keanekaragaman hayati. Nah, menurut Bapak apa sih kekuatan Geopark Nasional Bojonegoro ini Pak? Jadi kalau kita itu ada di Kedewan tuh, yang Wonocolo itu sisi barat. Di tengah ada kayangan api ya, ada semburan api itu yang nggak pernah berhenti itu. Api abadi katanya ya? Api abadi, itu kan menunjukkan ada gas, itu di Kecamatan Ngasem. Kalau kemudian kita turun sedikit di Kecamatan Kalitidu, itu ditemukan fosil-fosil di mana itu mencerminkan proses terjadinya ribuan atau jutaan tahun yang lalu sehingga ada minyak. Kemudian di sana ada hutan sepanjang Bojonegoro. Ada kemudian Kedung Latung itu mungkin di daerah Kecamatan Sugiwaras atau di mana gitu. Yang semuanya menunjukkan bahwa ini adalah satu kawasan yang mengandung minyak. Dan itu hanya ada di Bojonegoro. Wow, luar biasa. Gitu. Nah itu yang menurut saya menjadi aset yang luar biasa untuk pariwisata. Saya pernah ke Kecamatan Gondang, ada Banyu Kuning. Itu kan menunjukkan belerang. Ada batu yang kemudian itu luar biasa. Apa namanya? Ada bisa diceritakan bagaimana peradaban itu dulu di Bojonegoro dari objek-objek wisata itu. Berarti kalau misal kita runutkan begitu Pak, untuk wisata geopark yang ada di Bojonegoro ini apa aja? Ada kilang tradisional tuh ya, penambangan tradisional di Kedewan. Ada kayangan api di Ngasem. Ada apa itu? Air terjun apa itu Maur itu di Mayangan. Kemudian ada di Gondang itu batu apa itu yang ada tempelan kerang dan macam-macam itu pada ketinggian berapa ratus di permukaan laut. Artinya dulu bisa jadi itu jadi rekahan bumi gitu. Ada banyak ya. Kemudian itu kan peradaban. Maksud saya kekayaan itu ada sudah lama. Tetapi jika dihubungkan ngomongin Bojonegoro, wilayah itu sudah dieksplor
mungkin oleh di era Belanda, ada kota tua namanya Padangan itu. Padangan. Kota tua Padangan di sana. Artinya itu menjadi satu kesatuan wisata yang menurut saya luar biasa. Jadi cerita-cerita tentang peradaban di era dulu itu bisa ditemukan di Bojonegoro. Jadi bukan hanya, maksud saya ya geoparknya sudah oke, pasti itu oke. Tapi ada peradaban juga bisa diceritakan di sana dan semua prasarananya sudah saya lihat sudah cukup. Cukup sehingga kita bisa lebih enak mengelola, harusnya lebih gampang untuk mengelola. Kalau bicara lokasi yang ada di sana, kemudian dengan potensi-potensi yang ada, begitu ini bisa dikatakan cocok buat penelitian begitu Pak ya? Atau mungkin masyarakat umum boleh ke sana begitu? Seperti saya mungkin pengen melihatnya. Oh ya, sangat boleh. Boleh ya itu ya, Pak, tadi ya? sebetulnya akan menarik jika itu menjadi wisata edukasi ya. Jadi wisata edukasi karena kita bisa menceritakan bagaimana proses pengambilan minyak. Kenapa harus begini begitu? Itu ada cerobong asap, bukan cerobong asap, pembuangan api itu. Jadi di situ ada ilmu pengetahuan, kemudian di situ ada peradaban, kemudian ada kenapa pohon jatinya dan macam-macam. Itu menjadi menurut saya keren kalau itu diceritakan kepada wisatawan gitu. Selain keindahan alamnya ya gitu. Jadi memang harusnya untuk masyarakat awam lebih bagus dia mendengar cerita itu. Ini ada info nih Pak bahwa ditemukan fosil ikan paus di Kecamatan Temayang, ya. 1 juta tahun yang lalu itu Pak. Iya. Wow. Itu yang saya sebut Temayang itu ada berapa? Coba saya lupa ketinggian itu. Jadi dia bukan di pinggir, bukan 0 derajat dari permukaan air. Temayang itu naik kalau 100-200 meter lebih lah. Baik. Nah, orang melihat loh, mana mungkin fosil itu ditemukan di atas bukit situ. Lah itu kan bisa jadi ada ilmu pengetahuan yang bisa menceritakan itu. Itu enggak? Bisa jadi itu dulu lautan juga ya Pak ya? Bisa jadi. Jadi proses pergeseran dan sebagainya. Itu kan ilmu pengetahuan. Nah itu yang harus dieksplor dan kemudian itu hanya ada di Bojonegoro. Gitu maksud saya. Itu luar biasa. Luar biasa sekali potensi yang ada ya. Oke, nah Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa Geopark Bojonegoro yang ada kayangan api, itu termasuk dalam Geopark Bojonegoro ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian juga ada Texas Wonocolo, ya. Kemudian ini Bapak tadi mengatakan ada Desa Ngringinrejo untuk agrobelimbingnya yang ada di Bojonegoro. Oh, itu kan kawasan desa wisata, itu masuk di Kecamatan Kalitidu mungkin. Itu kan kawasan dibuat belimbing ya, wisata belimbing ya. Jadi di sana juga marak berdiri wisata-wisata lokal, masing-masing desa punya. Termasuk kalau di Sekar itu wisata atas angin ya. Tuh. Tapi kalau yang geoparknya sendiri, saya pikir masih banyak yang kemudian bisa dieksplor lah sebagai satu wisata. Gitu. Bahkan nih Pak ada sebuah info juga bahwa benar memang Bojonegoro dulu diperkirakan merupakan lautan atau dasar laut. Betul. Ini didukung dari berbagai temuan fosil hewan laut seperti moluska, kemudian juga ada lobster, kemudian ada karang dan bahkan fosil ikan paus. Seperti yang saya sampaikan tadi di beberapa wilayah Bojonegoro dan tentunya fosil-fosil ini seperti yang Bapak sampaikan juga ditemukan di daerah perbukitan yang dulunya merupakan dasar laut. Wow, ini sebuah info yang saya baru tahu juga sih Pak, keren banget ya. Keren banget gitu. Dan itu ilmu pengetahuan gitu loh. Dan itu harus harus dimanfaatkan sebaik mungkin menurut saya begitu. Dan apakah masyarakat Bojonegoro mengetahui Pak soal hal ini? Ya mungkin mereka terlalu terbiasa ya melihat sesuatu dianggap biasa, padahal itu yang luar biasa. Saya pikir mereka juga tahu, tapi kadang buat mereka ya udahlah gitu. Ya gitulah ya kurang lebihnya ya. Padahal ini sangat menarik sekali ya mungkin buat kita yang wow ini kayak. Iya betul. Bayangkan ada kulit kerang di ketinggian berapa ratus meter itu, di bukit itu. Iya. Jadi itu menurut saya luar biasa. Makanya kenapa di Bojonegoro itu kalau ada yang namanya tambang tadi Pak minyaknya banyak karena mungkin posisinya dulu adalah dasar laut ya. Betul. Dan itu dibuktikan lewat fosil-fosil tadi kan. Nah
Dalam Bunga Rampai Bojonegoro itu juga ceritakan tahun berapa dan bupati pertama mengelola itu dan sebagainya. Dan ada juga yang menarik loh, pasti ada peradaban di sana. Itu yang terakhir lagi populer, lagi menarik perhatian itu adalah Wong Kalang. Apa itu Pak? Itu yang diduga salah satu suku tua di Nusantara ini, di Jawa ini, yang tinggal di sana dan ada makamnya. Hanya batu-batu ditumpuk gitu, dan peninggalannya sudah mulai dan dijadikan studi di sana. Artinya ada satu kawasan tambang minyak, ada peradabannya, ada budayanya. Saya tempo hari diundang tapi saya nggak bisa hadir waktu sedekah bumi. Kemudian kalau mau nambang minyak itu dia juga selamatan, kan gitu-gitu. Itu kan masuk budaya itu ya. Jadi itu kalau kemudian kita rangkai jadi satu kesatuan yang utuh, saya pikir Bojonegoro luar biasa. Di sanalah kemudian peran bisa memanfaatkan masyarakat. Nah, gitu ya. Termasuk di daerah Kedewan sana, di salah satu desa itu disediakan tempat menginap bagi wisatawan dengan rumah kayunya. Kan gitu. Unik sekali ya Pak ya. Ya keren itu, keren. Nah, dan Geopark sendiri juga sedang berupaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark, begitu ya Pak ya? Betul. Karena kan itu kandungan minyaknya kalau nggak salah itu terbesar di Indonesia ya. Ya, cukup besar. Kemudian bukan keanehan, fenomena itu hanya di Bojonegoro, jangan pantas untuk mendapatkan pengakuan dunia gitu maksud saya. Dan sekarang sedang diupayakan. Dan semoga masuk dan diakui oleh UNESCO di tahun 2026. Dengan kata lain Bojonegoro ini kekayaan alamnya luar biasa, dan luar biasa. Ini pasti akan sangat bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sana, begitu Pak? Betul Mbak Sam. Jadi sebetulnya kalau kita lihat meskipun itu ada Exxon ya pengelola itu, artinya dari minyak itu seluruh kawasan sekarang jalannya cor. Lampu-lampu dan penerangan jalan sudah oke. Membuat masyarakat jika beraktivitas secara lebih mudah. Nah, yang saya sebut tadi mengoptimalkan itu untuk kemanfaatan, contoh tadi kalau soal minyak udah clear lah ya, itu sudah menjadikan kawasan wisata. Kan tinggal masyarakatnya bisa memanfaatkan di situ, dia dapat pergerakan ekonomi, tambahan pendapatan dari wisata yang dikelola dengan baik. Nah itu kan menjadi penting gitu menurut saya. Ini bisa dikatakan sebagai wisata minat khusus begitu ya Bapak. Betul, ya. Nah, apakah ada paket-paket atau mungkin fasilitas trip yang bisa memfasilitasi untuk mereka-mereka yang tertarik untuk menjelajah Geopark Bojonegoro ini Pak? Kalau yang soal itu ada satu komunitas yang sampai hari ini mungkin bisa mengantar kita kepada objek-objek wisata itu. Tapi maksud saya jika itu dikelola oleh pemerintah ada itu pusat informasi Geopark Bojonegoro ada sekarang. Nah maksud saya memang lebih dioptimalkan itu sehingga wisatawan datang ke sana kemudian bisa diajak jalan, diberikan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak gampang nih soal geologi ini kan. Ya, dengan benar dan lain sebagainya. Saya pikir begitu. Tapi sejauh ini memang pemerintah ada perhatian khusus kah Pak? Saya kira ada. Hanya saja maksud saya, mungkin ini kurang begitu populer di kita gitu. Kita kalau ngomongin wisata Jawa Timur ini yang paling terkenal semacam kawasan Bromo, Semeru, Tengger. Kemudian kemarin saya dengan teman-teman untuk mempromosikan Gunung Penanggungan yang ditemukan banyak ratusan situs. Kemudian ada di mana? Nah ini Bojonegoro termasuk kawasan yang harus lebih ditingkatkan pasarnya supaya orang mengenal dan datang ke sana. Nah sekarang ini kan kalau kita bicara Geopark Bojonegoro ini kan masih Geopark Nasional Bojonegoro. Nah bagaimana upaya nantinya supaya bisa diakui secara internasional Pak sebagai Global Geopark atau UNESCO Global Geopark itu Pak? Ya saya pikir ini kan langkah strategis yang saya tahu, ya setahu saya ini mulai dari usulan kabupaten, provinsi maupun nasional ikut membantu agar Bojonegoro ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan global Geopark. Nah kalau sudah itu kemudian diakui secara internasional, maka akan banyak manfaat yang akan didapat oleh Bojonegoro. Bisa jadi kalau kita ingin belajar minyak, datang ke sana. Bukan hanya dari Indonesia, tentunya dari luar
Proses untuk menuju ke sana bagaimana Pak? Karena kan masih belum gitu kan, masih Ya, dalam ini proses. ini sekarang sedang diverifikasi. Oke, Ya, baik. kemudian yang saya tahu pemerintah kabupaten menyiapkan betul hingga Kementerian MSDM membantu untuk itu agar ini ditetapkan sebagai kawasan geopark dunia gitu. Keren sih ya prosesnya, semoga bisa Betul. berjalan dengan lancar Bapak ya. Kita minum dulu Bapak, Siap. sambil saya bayangkan saya menuju ke sana nih sebentar lagi. Wah, luar biasa. Masih soal peran pariwisata Geopark Bojonegoro ya dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Pak, kalau mungkin yang tengah menyaksikan ini dulu Jawa Timur mau ke sana begitu, bagaimana caranya Pak? Ada itu ada saya lupa alamatnya ya. Ada Pusat Informasi Geopark Bojonegoro. Kemarin kebetulan saya diundang teman seniman untuk menghadiri pameran lukisan tentang geopark di sana juga, tapi karena berbarengan dengan reses sehingga saya nggak bisa hadir. Nah, di sana ada komunitas-komunitas Bojonegoro tempo dulu. Kalau di Padangan, komunitas Padangan Kota Tua. Dan nanti sudah ada komunitas itu tergabung dalam satu komunitas besar. Nah, tinggal saya pikir masuk ke datang saja ke informasi yang disiapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Nanti kan akan kemudian bergerak dengan sendirinya kepada siapa dan kemana gitu. Bapak, kalau bicara mengenai Bojonegoro sendiri yang bisa dikatakan sangat kaya dengan wilayah alamnya begitu ya. Nah, bagaimana dengan budaya dan juga tradisi yang ada di sana? Apa hal menarik yang bisa kita gali dari Bojonegoro, Pak? Kalau tradisi secara umum semacam sedekah bumi, bersih desa itu umum ya. Di mana masyarakat kita ini mengucapkan rasa syukurnya dengan itu, kemudian dia berdoa agar kawasannya bisa memberikan manfaat dan jauh dari malapahaya. Kemudian berbicara tentang keseniannya, ada tongklek ya kalau di Bojonegoro, kemudian wayang tengul. Kemudian ada wayang tengul. Wayang yang dibuat dari kayu. Di sana tempatnya kayu jatinya. Artinya tendensinya itu waktu itu. Kemudian ada kalau tayub itu juga ada ya, kesenian tayub itu. Kemudian yang lain masih banyak lah ya, yang kemudian tetap dilestarikan yang saya tahu ya. Jadi di Bojonegoro ini luar biasa, baik dari tinggalan alamnya, sejarahnya, kemudian budayanya. Kisah-kisah yang dihadirkan dari kesenian itu juga menceritakan tentang geopark ini sendiri begitu Pak? Setahu saya beberapa cerita itu tentang ya semacam bukan soal geopark sih, soal bagaimana tentang bermasyarakat, tentang itu diceritakan lewat wayang ya, gitu. Kalau yang soal geopark saya belum melihat soal itu belum melihat. Pak, kalau bicara geopark ini kan bisa dikatakan sebagai laboratorium terbuka begitu Betul. ya. Saya yakin masyarakat Bojonegoro pastinya bangga dengan adanya geopark ini. Ya. Bagaimana Pak sejauh ini peran dari masyarakat sekitar gitu ya, masyarakat lokal yang dimana mereka berperan aktif dalam pengelolaan dan juga pengembangan geopark ini, dan juga mereka mendapatkan manfaat pastinya dari adanya kegiatan pariwisata juga konservasi yang ada di Geopark Bojonegoro ini. Ya, saya pikir masyarakat secara naluri dia akan memanfaatkan pada saat akan ada wisatawan datang, mereka akan melihat sebagai satu peluang bagaimana mereka akan memanfaatkan dalam konteks ekonomi ya. Tetapi maksud saya, jika itu kemudian dikelola lagi dengan baik, dikelola betul, kemudian ditunjukkan jika ada wisatawan itu makanan khasnya apa, kesenian tradisinya apa, nginepnya di rumah kayu, diceritakan, saya pikir itu akan lebih terorganisir ya, lebih berdampak bagi masyarakat. Selama ini masyarakat juga bergerak tapi secara naluri dia. Juga ada fasilitas yang mungkin saya lihat semacam di Kayangan Api, ada fasilitas di mana itu tempat-tempat kuliner dan segala macam. Tapi kan menurut saya kalau kemudian geopark ini dikelola menjadi wisata yang wow gitu,
maka yang datang akan luar biasa dan ditata bagus, ekosistem wisatanya dibangun dengan bagus, baik sarana dan segala macamnya. Menurut saya luar biasa manfaatnya. Nah, Pak, Bojonegoro ini kan karena memang alamnya sangat luar biasa dengan minyak yang bisa dikatakan potensi yang ada di dalamnya begitu ya. Saya yakin bisa dikatakan Bojonegoro ini kaya begitu Bapak. Betul. Bahkan kabar yang saya ketahui bahwa APBD Bojonegoro ini bisa mencapai 7,9 T. Ya. Nah, tapi mohon maaf ada warga-warganya yang mungkin masih dalam kategori di bawah UMR atau masih miskin begitu Pak. Nah, bagaimana Pak kesenjangan yang ada ini? Ya itu juga ada kontribusi dari bagi hasil minyak ya, angka segitu itu. Kemudian yang saya lihat ini Bojonegoro sudah membangun prasarana dasar semacam jalan, kemudian penerangan, kemudian mungkin juga air bersih. Nah mungkin sekarang saatnya anggaran yang besar itu bisa untuk kesejahteraan rakyat secara langsung, misal dengan mengembangkan UMKM. Dengan banyak program yang langsung uang itu bisa langsung dirasakan masyarakat sehingga ada pergerakan, ada perputaran ekonomi di sana. Nah itu menurut saya mungkin juga saya pikir pemerintah kabupaten akan bijak memanfaatkan kekayaan itu dengan baik. Gitu. Kalau misalnya kita gandengkan dengan potensi geobak tadi bagaimana Pak? Nah ya kalau kemudian disiapkan warganya, kawasan wisatanya ditata dengan baik, informasi pasarnya juga dikelola dengan baik sehingga banyak orang datang ke sana. Tentunya butuh penginapan, butuh kuliner, sarana transportasi dan segala macam. Ini kan berdampak dalam pergerakan ekonomi. Nah, tinggal seberapa anggaran yang dialokasikan untuk membangun ekosistem pariwisata tadi. Nah, itu saya pikir hak atau kewenangan kabupaten lah untuk itu. Tapi bisa ya Pak sebenarnya harus sangat dialokasikan untuk hal tersebut ya? Sangat bisa. Contoh ya kalau Mbak Sam datang ke Bojonegoro, saya bilang ngomongin yang gampang tadi Texas ya. Lewat tol turun ke Ngawi gitu ya. Kita turun masuk ke wilayah Bojonegoro. Kecamatan pertama Margomulyo, di situ tempatnya Wong Samin. Mbak Sami tahu soal itu bagaimana masyarakat sana punya tata cara yang luar biasa bermasyarakat. Turun lagi ke Kecamatan Ngerau. Di sana ada karya-karya hasil jati. Jadi kerajinan jati di Ngerau. Kemudian turun lagi di Padangan tadi yang saya sebut. Ada Padangan Heritage, Kota Tua Padangan. Terus lagi ke arah utara yaitu tadi ke wilayah Kasima dan Kedewan tempatnya itu. Kalau kemudian ini menjadi satu rangkaian perjalanan wisatawan menuju ke Texas Bojonegoro. Nah, artinya di situ akan terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Nah itu penting menurut saya. Tapi itu sekali lagi adalah kewenangan kabupaten mengelola anggaran itu. Tapi apakah ada mungkin suntikan-suntikan masukan kepada pihak kabupaten dari Komisi B begitu Pak terkait potensi tersebut yang bisa digali supaya nanti potensi ini bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar dari kawasan tersebut? Coba bisa saya tanyakan, saya tidak melihat itu secara khusus dilakukan oleh dinas provinsi ya. Saya belum tahu ya, tapi saya melihat kok belum ya. Saya melihat kok mungkin ada tapi tidak begitu. Yang ada waktu itu adalah dalam rangka pelestarian seni tradisi. Saya tahu persis dinas provinsi memberikan bantuan dengan menampilkan kelompok ketoprak di Desa Kunci, Kecamatan Dandar itu saya tahu persis memang ya. Baru sebatas itu, mungkin intensitasnya dinaikkan lah ya untuk support. Tapi Bojonegoro sudah cukup kaya, sudah cukup mampu untuk mengelola kabupatennya. Saya pikir begitu. Ini luar biasa ya Pak ya, karena saya juga baru dengar bahwa ternyata segitu luar biasanya Bojonegoro. Karena yang saya tahu cuma kawasan api abadi itu aja, ternyata masih ada potensi-potensi lainnya yang sangat bisa dikembangkan dan ini saya yakin kalau dikelola dengan baik mensejahterakan masyarakat. Karena kan poinnya adalah situ masyarakat harus sejahtera Pak. Kalau kita punya sebuah kawasan yang sangat indah diakui oleh dunia tapi masyarakat nggak sejahtera itu kan akan jadi nothing begitu nggak sih Pak? Betul. Memang itulah yang saya pikir bagaimana kemajuan kekayaan Bojonegoro ini memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Itu penting sekali. Bapak, kalau ngomong geopark Bojonegoro sendiri itu kan bukan hanya sekedar bentangan alam saja, begitu ya. Tapi juga ada budaya dan juga tradisi yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian juga di dalamnya ada kreativitas dari para anak-anak muda
yang dimana ini juga patut untuk dilestarikan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak soal hal ini? Ya itu tadi saya pikir kalau kemudian pemahaman kita utuh tentang satu wilayah, kemudian dijadikan itu wisata total gitu ya. Yang paling gampang kita belajar kayak di Bali, seluruhnya mengarah ke sana. Kreativitas anak mudanya, kemudian semua saling dukung. Pemerintah lokalnya, desanya, warganya, kesadaran untuk menjadikan Bojonegoro sebagai kawasan geopark tadi, wisata geopark tadi, itu disadari betul, maka akan terjadi pergerakan yang luar biasa. Ada sebuah prestasi yang membanggakan Pak dari Bojonegoro, yakni masuk 2 besar calon geopark global UNESCO 2025. Nah, dorongan apa Pak yang bisa diberikan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari UNESCO tersebut Pak? Ini tadi kan saya sudah sampaikan yang tadi, bahwa sampai pada Kementerian ESDM pun sudah melakukan support bagaimana menata itu, karena beliau lah yang tahu bagaimana tata cara agar kemudian masuk menjadi ditetapkan oleh UNESCO kawasan geopark global gitu. Dan itu sudah dilakukan dan semoga ini ditetapkan oleh UNESCO di tahun 2025 ya. Ya, betul sekali. Dan memang juga penetapan ini juga diumumkan yang tadi itu Pak melalui surat resmi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tanggal 30 Juni 2025. Ini barusan Pak ya? 2025? Ya, barusan. Luar biasa. Ya, ini keren sekali. Mereka menyiapkan itu. Betul, dan dalam penilaian Geopark Amah Minang Slokek memperoleh skor 86,35 dan Geopark Nasional Bojonegoro memperoleh 81,30 dari total nilai 100. Wow, ini sangat prestasi yang sangat membanggakan bagi Bojonegoro pastinya. Itu maksud saya. Saya pikir pemerintah kabupaten menyiapkan soal itu ya. Dan tadi kan sudah ada skor yang para yang kompeten yang tahu bagaimana scoring itu terhadap geopark itu tadi. Sampai kemudian nanti mendapatkan pengakuan internasional, dan itu penting, pengakuan internasional itu. Saya pikir Bojonegoro layak lah untuk mendapatkan itu. Tentunya ada nilai yang harus dikejar ya Bapak ya? Betul, betul. Saya cuma tidak tahu item per item ya yang sedang menjadikan tolak ukur penilaian itu. Oke, ini luar biasa Pak, Bojonegoro potensinya sangat istimewa sekali dan kalau boleh tahu Pak, tentunya Bojonegoro merupakan dapil dari Bapak ya. Betul, betul. Ya, saya yakin ini Bapak juga dekat dengan masyarakat yang ada di sana. Pengalaman sendiri Bapak ketika mungkin Bapak bersama dengan warga yang ada dari Bojonegoro, mungkin mereka sharing-sharing terkait geopark dengan potensi yang ada, atau juga keluhan-keluhan mereka begitu Bapak? Enggak, kalau soal geopark dia tidak begitu, masyarakat tidak begitu ngerti ya apa yang disebut dengan geopark. Baik. Tapi yang pasti pada saat saya ke Kecamatan Kedewan melihat tambang-tambang tradisional, kami ngobrol, ya mereka hanya melihat bahwa ya ini pekerjaan saya yang dilihat orang kan gitu aja. Tapi tidak mengemas sebagai satu kesatuan yang utuh semacam wisata geologi atau apa. Jadi belum kurang, masih banyak yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. Itu merupakan salah satu temuan reses kemarin begitu Pak? Kalau temuan reses saya kan berbeda memang di wilayah yang konteksnya memang peningkatan perekonomian lah. Ya salah satunya itu di Gondang yang kemarin dia ceritakan. Ini ada tempat wisata Pak Oni. Kalau kita diberikan ruang untuk menjual kuliner dan sebagainya, saya pikir pendapatan masyarakat bertambah. Iya, memang ya. Jadi semakin banyak yang hadir di satu wilayah dan dia menghabiskan uangnya untuk berwisata, otomatis yang ketempatan itu kan mendapatkan lebih. Itu salah satu kemarin yang di Kecamatan Gondang saya. Ada temuan lain mungkin Bapak terkait kesejahteraan masyarakat Bojonegoro yang katanya kaya ini dengan APBD 7,9 triliun ini Bapak? Ya, mungkin yang kemarin itu anggaran sebegitu besar baru dialokasikan lebih banyak di pembangunan prasarana dasar. Secara teori itu benar. Jadi jalan dibangun dulu, kan begitu ya, prasarana dasar. Listrik, penerangan disiapkan, pengairan juga pembangunan hal yang pembangunan strategis sudah. Nah, tahapan berikutnya itu kenapa kemudian contoh ini, membuat pengecoran jalan, itu padat modal, tidak padat karya.
Ya memang nggak dikerjakan banyak orang itu semua pakai alat-alat berat. Iya. Nah, tapi memang harus tahapannya mungkin baru tahap itu. Ya prasarana dibangun dulu, secara teori itu betul. Nah sekarang tinggal bagaimana mensejahterakan mereka dengan anggaran yang cukup. Bisa dikasih pelatihan supaya dia lebih produktif masyarakatnya. Kemudian anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Yang penting ada perputaran ekonomi dari kekayaan itu. Dia akan bergerak sendiri. Tidak disimpan sendiri begitu ya Bapak ya? Ya kalau itu soal keuangan. Atau mungkin buat tabungan Pak? Ya itu ekonomi jadi nggak bergerak. Iya. Tapi itu terserah kabupatennya Iya ya, yang sih. punya uang lah ya. Kita ini kan hanya melihat potensi yang pengelolanya itu yang Iya. punya kewenangan. Oke, kita tahu bahwa Geopark Bojonegoro sedang berjuang untuk bisa lolos dari uji GP begitu Pak ya? Ya. Nah ada masukankah Pak supaya ini proses ini bisa berjalan dengan baik dan lolos mendapatkan hasil yang terbaik juga? Ya saya pikir tim sudah berjalan lah ya. Pihak kabupaten hingga tingkat nasional sudah saling support karena untuk pengakuan internasional ya kita hanya tinggal berdoa saja. Semuanya sudah disiapkan dan kalau sudah masuk dalam kategori ranking 2 untuk usulan di itu sudah luar biasa saya pikir. Jadi mereka lebih tahu lah yang di sana. Baik, saya yakin pada saat ini ada warga dari Dapil Bapak Tuban Bojonegoro yang mungkin menyaksikan kita begitu. Bisa jadi, ada pesankah untuk mereka yang tengah menyaksikan? Monggo silakan Pak. Ya buat teman-teman yang ada di Bojonegoro dan Tuban, menurut saya manfaatkanlah sumber daya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan. Nah jika ada hal-hal yang harus disampaikan atau disuarakan, lantanglah sampaikan kepada pemerintah setempat. Saya pikir itu kita harus bersama-sama lah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu. Bersama-sama supaya masyarakat sejahtera. Siap. Begitu ya Pak Oni. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Mbak Oni Sam. untuk waktunya. Sampai jumpa Sama-sama. lagi. Sehat selalu Pak Oni. Siap, terima kasih. Pemirsa terima kasih. Semoga impian Bojonegoro, Geopark Bojonegoro bisa lolos dalam menjadi UGGP dan juga kita bersama jaga ekonomi masyarakat yang ada di Bojonegoro dan juga Jawa Timur pastinya. Saya Karin, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, minum lagi.